Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan, maka sekarang kita akan belajar tentang upaya para pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Di tema 2 atau buku 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Sebelum kita lanjutkan materi, sebaiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pelaksanaan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia tidak langsung menikmati kemerdekaannya, akan tetapi masih banyak perjuangan-perjuangan baik secara fisik maupun diplomasi yang harus dilaksanakan oleh para pejuang Indonesia. Pada kurun waktu Agustus 1945 sampai Desember tahun 1947 menjadi masa-masa paling berat bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Setelah Jepang dinyatakan menyerah, Sekutu mengambil kekuasaan di Indonesia dari tangan Jepang. Untuk masuk tersebut, Sekutu mengirimkan pasukannya ke Indonesia. Kedatangan tentara Sekutu di Indonesia diboncengi oleh tentara NICA atau Netherlands India Civil Administration. Pihak Belanda bersama sekutunya maupun Jepang masih berupaya untuk mengambil alih kekuasaan. Berikut ini adalah beberapa perjuangan bangsa Indonesia secara fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Pada Oktober 2005, pasukan Jepang menyerang TKR atau Tentara Keamanan Rakyat untuk membebaskan orang-orang Jepang yang masih ditahan. Beredar isu bahwa Jepang meracuni sumber air minum di daerah Candi, Semarang. Dr. Karyadi memeriksa sumber air tersebut, namun ia gugur oleh tentara Jepang. Terjadi pertempuran pada 15 sampai 19 Oktober 1945 di Simpang 5 antara pasukan TKR dan tentara Jepang. Nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama rumah sakit di Semarang. Ya, tersebut terdapat Tugu Muda sebagai peringatan pertempuran 5 hari di Semarang. Yang kedua adalah pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945, Brigjen T.E.D. Kelly dan pasukannya mendarat di Medan untuk membebaskan tentara Belanda yang ditawan oleh Jepang. Seorang anggota NICA menginjak-injak bendera merah putih di sebuah hotel. Hotel tersebut dikepung para pemuda dan TRI dan terjadilah pertempuran. Pada Desember tahun 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi daerah Medan. Nah, tersebut adalah gambar tokoh Ahmad Tahir sebagai pejuang dalam pertempuran Medan Area. Pertempuran secara fisik yang ketiga adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Sekutu dan NICA memasuki kota Bandung pada Oktober tahun 1945, memperingatkan para pemuda untuk menyerahkan senjata dan meminta kota Bandung bagian selatan segera dikosongkan. Demi keselamatan rakyat dan kepentingan politik pemerintah Indonesia, para pejuang mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya, para pejuang membumi hanguskan kota Bandung sebagai taktik menghancurkan daerah itu. Muhammad Toha, pejuang Indonesia, gugur ketika menghancurkan gudang Mesio dengan membawa alat peledak. Nah, tersebut adalah gambar tokoh Muhammad Toha. Yang keempat adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Pada 25 Oktober tahun 1945, tentara Sekutu mendarat di Surabaya dipimpin Brigjen AWS Malabi. Dalam sebuah pertempuran, Malabi tewas sehingga pada 9 November Sekutu mengultimatum rakyat Surabaya agar menyerah. Ultimatum tersebut ditolak.
Di bawah pimpinan Bung Tomo, rakyat Surabaya bertekad bertahan hingga titik darah penghabisan. Rakyat Surabaya digempur dari darat, laut, dan udara. Sehingga pada tanggal 10 November diperingatilah sebagai Hari Pahlawan. Nah, di situ ada gambar pejuang Indonesia pada saat pertempuran di Surabaya, yaitu Bung Tomo. Yang kelima, pertempuran Ambarawa. Pada 20 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang di penjara Ambarawa. Tentara Nica menyusup dan memberikan senjata kepada para tahanan Belanda. Sehingga terjadilah pertempuran yang menewaskan Letkol Isdiman. Pada 12-15 Desember, Kolonel Sudirman memimpin TKR dalam pertempuran sengit dengan tentara sekutu. Sehingga pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Nah, di situ terdapat gambar Palagan Ambarawa. Selanjutnya, pertempuran Margarana di Bali. Pada Maret tahun 1946, 2.000 orang tentara Belanda mendarat di Bali. Belanda membujuk I Gusti Ngurah Rai bekerja sama, namun ditolak. Markas Belanda di Bali digempur pasukan Ngurah Rai dan mengalami kemenangan gemilang. Pada 20 November tahun 1946, Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya di Pulau Bali dan Lombok. I Gusti Ngurah Rai menyerukan perang puputan atau sebagai perang habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh pasukannya. Nah, di situ terdapat foto dari I Gusti Ngurah Rai. Selain perjuangan secara fisik dalam mempertahankan kemerdekaan, juga Indonesia mengalami perjuangan secara diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Di antaranya terdapat Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian tersebut diadakan pada 10 November tahun 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat, sehingga disebut sebagai Perjanjian Linggarjati. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sementara Belanda diwakili oleh Van Mook. Salah satu isi perjanjian yaitu Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Pada 21 Juli tahun 1947, Belanda mengingkari perjanjian dengan melancarkan serangan besar-besaran yang disebut sebagai agresi militer Belanda yang pertama. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Pada 17 Januari tahun 1948, Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta, sehingga disebut sebagai Perjanjian Renville. Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin. Salah satu isi perjanjian yaitu Belanda mengakui wilayah Indonesia meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian Jawa Barat, dan Sumatera. Isi perjanjian tersebut merugikan Indonesia karena Belanda hanya mengakui beberapa wilayah saja sebagai wilayah Indonesia. Kemudian terjadilah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember tahun 1948. Selanjutnya Perjanjian Rumroyen. Perjanjian tersebut ditandatangani di Jakarta pada 7 Mei tahun 1949. Indonesia diwakili oleh Morum, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Rooyen, sehingga disebut sebagai Perjanjian Rumroyen. Isi perjanjian tersebut antara lain adanya gencatan senjata, pembebasan para pemimpin Indonesia, dan segera mengadakan konferensi Meja Bundar. Kemudian Konferensi Meja Bundar sebagai lanjutan dari Perjanjian Rumroyen. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan pada 23 Agustus sampai dengan 2 November 1945 di Den Haag, Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, sedangkan Belanda diwakili oleh Mr. van Maarschaveen. Hasil KMB antara lain dibentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS,
dan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada akhir Desember tahun 1949. Demikianlah tadi beberapa perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan RI baik secara fisik maupun secara diplomasi. Nah, di sini dikutip pidato dari Presiden Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.